Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan peserta webinar pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Dr. Gigi Madi Saputra. Ya, baik. Izinkan kami mungkin sekilas menyampaikan kebijakan yang pada prinsipnya tadi Dr. Fitria sudah membacakan semua ya. Regulasi-regulasi yang terkait dengan penerapan rekam medik elektronik pada layanan primer. Dan ini kesempatan yang baik karena tentunya di sini ada dari asosiasi klinik sebagai pelaku nanti ya, dan mungkin beberapa peserta Zoom ini juga yang justru akan memberikan masukan nanti kepada Kementerian Kesehatan tentang bagaimana dinamika implementasi di lapangan. Kendala-kendalanya apa, tantangannya apa, harapannya seperti apa. Bahkan mungkin nanti di forum ini kami bisa memperoleh masukan-masukan yang tentu kita butuhkan untuk perbaikan ke depan. Kita akan bicara dalam Human Organization and Technology Talk ini tentang standar penyelenggaraan rekam medik elektronik di Vaskes primer. Bahas khususnya di Vaskes primer. Next slide, boleh next slide. Bapak Ibu, 3 topik yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang latar belakangnya, kemudian kebijakan pemerintah medis elektronik di Pasienkes primer, kemudian nanti adalah penutupnya. Oke, boleh next slide. Nah, latar belakangnya kenapa elektronik health record ini harus kita terapkan. Boleh next slide, secara cepat aja ya. Kita semua sudah sama-sama memahami, sama-sama terpapar tentang adanya transformasi pelayanan kesehatan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Maju di 2045, di mana diharapkan ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju universal health coverage, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar. Kita bicara di dasar, khususnya di primer, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kita sadar, kita sama-sama sepakat bahwa tanpa inovasi dan pemanfaatan teknologi, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kita menuju visi Indonesia Maju 2045. Kementerian Kesehatan berupaya kesehatan ibu anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, bagaimana upaya-upaya percepatan dalam perbaikan status gizi masyarakat, bagaimana dilakukan secara terus-menerus peningkatan pengendalian penyakit, kemudian pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Germas. Terakhir adalah penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, terkait dengan hal ini, ada 6 pilar transformasi secara umum. Yang pertama adalah transformasi primer, yang menjadi Vaskes yang kita bahas hari ini. Kemudian transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM, dan yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Next slide. Nah, kenapa begitu penting digitalisasi rekam medis ini dibahas, bukan dikejar ketertinggalannya? Seperti kita ketahui bersama, ada beberapa hal, minimal 3 dalam slide ini kita sampaikan. Yang pertama, kita sangat menyadari adanya kesulitan mencari data dari rekam medis manual yang ada saat ini. Dan ini sangat-sangat membebani dari sisi anggaran. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena dengan penerapan rekam medis yang manual dibutuhkan waktu dalam proses rekam medis tersebut yang cukup banyak. Kemudian juga untuk menemukan satu berkas rekam medis, dokumen rekam medis itu dibutuhkan waktu sekian lama dibandingkan kalau nanti sudah rekam medisnya dalam format
elektronik yang ada di tangan masing-masing si pelaku. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola pelayanan kesehatan tidak optimal karena kesulitan mengambil keputusan dengan data yang real. Jadi data itu masih tersebar di mana-mana di setiap rekam medis, sehingga dengan adanya nanti rekam medis elektronik, apalagi dia terintegrasi dalam satu platform Satu Sehat, kita harapkan semua data bisa tersedia di sana. Data inilah yang akan dipakai, digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait di bidang peningkatan kesehatan masyarakat. Oke, next slide. Nah, rekam medis elektronik juga kita sadari tentu akan memudahkan tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif. Ya, bagaimana tenaga medis, tenaga kesehatan dapat menelusuri riwayat kesehatan pasien, ya, jadi tidak terputus antara satu vaskes dengan vaskes lainnya. Kemudian kita juga akan memperoleh keuntungan di mana diagnosis dan terapi lebih tepat dengan riwayat yang runtut dan lengkap. Ya. Kemudian koordinasi perawatan yang lebih baik untuk keselamatan pasien-pasien kita. Oke, next slide. Ya, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan standar akreditasi? Apa pengaruh dari penerapan rekam medik elektronik ini terhadap akreditasi di Pasienkes? Memang kita sadari bahwa rekam medik elektronik ini sangat berkaitan erat dengan standar akreditasi, khususnya di poin standar manajemen informasi. Rekam medik elektronik ini harus mampu memastikan informasi pasien tercatat dengan akurat, lengkap, dan aksesibel, mudah diakses. Ya, sehingga penerapan elektronik ini kita sadari akan membantu Paskes memenuhi standar keselamatan pasien. Bagaimana rekam medis itu riwayat medis pasien mudah diakses, keputusan dapat secara cepat, tepat, dan aman. Ya, kemudian seluruh informasi dari pasien ini terkelola dengan baik. Ya, harapan ke depannya adalah pelayanan lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Next slide. Nah, kita masuk ke poin utama yang diharapkan pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait rekam medis elektronik di Pasienkes primer dan lainnya. Next slide. Pak Ibu, sesuai Permenkes 24 2022 tentang rekam medis, ini harus kita pegang bersama bahwa rekam medis elektronik sebagai bagian dari rekam medis yang berdokumen data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien, itu kita sediakan dalam sistem elektronik. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan rekam medis elektronik. Next slide, secara cepat aja. Ya, sasaran penyelenggaraan rekam medis ini adalah setiap fasilitas pelayanan kesehatan, tanpa terkecuali. Ya, sejak pasien masuk sampai discharge, sampai keluar, pulang, dirujuk, atau meninggal. Semua harus tercatat. Lanjut, next slide. Sistem elektronik pada penyelenggaraan RME ini dapat berupa sistem yang dikembangkan sendiri oleh Pasienkes, kemudian dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektroniknya, maupun menggunakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi bisa yang dikembangkan sendiri, bisa juga yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyelenggara, kemudian bisa juga menggunakan SIMGOS yang sudah kita siapkan oleh Kementerian Kesehatan kalau untuk di klinik. Nanti ada lagi ASRI ya. Nah, tapi sistem elektronik yang digunakan ini harus memiliki kemampuan kompatibilitas atau interoperabilitas dengan platform Satu Sehat ya. Jadi harus mengacu nanti kepada variabel dan metadata yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena apa tadi? Karena awal adalah kita mau satu data semuanya, gitu ya. Tentu akan bisa menjadi satu kalau dia kompatibel atau interoperabilitas. Pasienkes penyelenggara rekam medis elektronik ataupun penyelenggara sistem elektronik
wajib melakukan registrasi sistem elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan. Next slide. Nah, kegiatan penyelenggaraannya saya nggak akan bahas terlalu panjang ya tentang hal ini. Mungkin nanti justru kita lebih banyak mendengarkan bagaimana pengalaman teman-teman di lapangan ya. Kegiatan penyelenggaraan rekam medik elektronik ini diharapkan dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan ya, berkoordinasi dengan unit kerja lainnya, kecuali kegiatan pengisian informasi sifat klinis itu dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan. Nah, bagaimana kalau tidak tersedia tenaga perekam dan informasi kesehatan di tempat itu? Dalam hal keterbatasan ini, kegiatan dapat dilakukan oleh nakes lain yang mendapatkan pelatihan pelayanan rekam medik elektronik. Kemudian penyelenggaraan ini pada tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi atau tempat praktek mandiri tenaga kesehatan lain, kegiatan penyelenggaraan RME-nya menjadi tanggung dokter dan dokter gigi tersebut atau nakes lain tersebut. Ya, next slide. Ya, ini tentang regulasi, saya kira kita semua sudah paham ya, bahwa dokumen rekam medis itu dokumennya milik pasien, sedangkan isi rekam medisnya adalah milik pasien. Isi rekam medis ini dapat disampaikan kepada pasien dan dapat disampaikan kepada keluarga terdekat, ya, atau pihak keluarga terdekat dapat kita berikan isi rekam medis ini dalam hal pasien di bawah umur 18 tahun dan atau pasien dalam keadaan darurat, ya. Isi rekam medis sampaikan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari pasien ya. Saat pasiennya memang dapat memberikan persetujuan. Paling sedikit rekam medis ini harus terdiri dari identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosisnya, pengobatan yang diberikan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatannya. Kemudian di medis itu harus jelas nama dan tanda tangan tenaga medis, tenaga kesehatan, pemberi pelayanan kesehatannya. Ya, kita juga mengatur dalam regulasi itu bahwa Pasienkes harus membuka akses isi RME pasien ke Kemenkes untuk dilakukan pemanfaatan dan penyimpanan isi rekam medik elektronik dalam rangka pengolahan data kesehatan, di mana nanti akan digunakan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesehatan. Next slide. Ya, keamanan perlindungan data ini yang sering menjadi ini ya diskusi yang menarik. Beberapa memang bertanya ini rahasia data saya seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu rekam medis ini harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, kerahasiaannya, integritas, dan ketersediaan. Pimpinan Pasienkes memberikan hak akses dalam rangka keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik meliputi penginputan data, perbaikan data, dan melihat data. Kemudian ada tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi atas isi RME dan identitas penanda tangan dalam rangka keamanan dan perlindungan data di Pasienkes. Isi rekam ini wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun pasien telah meninggal dunia ya. Oke, next slide. Nah, bagaimana jadwal jangka waktu penyimpanannya? Di sana disampaikan 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien harus disimpan RME ini. Ya, setelah batas waktu 25 tahun berakhir dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan manfaatkan. Pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemusnahan dokumen rekam medis ini. Next slide. Ya, kemudian di sana juga diatur, di Permenkes 24 ini juga diatur pembinaan pengawasan baik oleh menteri, gubernur, bupati, wali kota. Ya, dan ada sanksinya juga. Ya, jadi menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Pasienkes. Sanksi ini nanti diterapkan melalui Direktur Jenderal. Sanksinya berupa apa? Berupa teguran tertulis,
dan atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. Jadi sanksi administratif dikenakan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran, bisa berasal dari pengaduan, bisa berasal dari hasil monitoring evaluasi, disampaikan kepada Direktur Jenderal, ya, bisa oleh perorangan, kelompok, institusi, lembaga, instansi, organisasi. Harus memenuhi syarat dilakukan secara tertulis dan memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya. Oke, next slide. Ini secara cepat ya, karena waktu kita terbatas. Nah, tadi sudah disinggung juga tentang Kemenkes 1423 ya, 2022 tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik. Ya, pedoman variabel dan metadata dalam Kemenkes ini wajib dijadikan acuan bagi setiap pasienkes, tenaga kesehatan maupun penyelenggara sistem elektronik dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan RME. Pedoman ini digunakan sebagai standar elemen data untuk kemudahan kompatibilitas atau interoperabilitas data dalam sistem elektronik yang dikembangkan oleh Pasienkes dan atau PSI. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten kota melakukan binwas. Dataset yang diatur untuk IGD, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan apotik. Ya, ini semua tertuang dalam Kemenkes 1423 tahun 2022. Nah, regulasi berikutnya adalah next slide. Surat edaran Dirjen Yankes 7093/2023 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik yang terinteroperabilitas dengan platform Satu Sehat. Poin penting di sini adalah setiap Pasienkes wajib menyelenggarakan RME. RME dilakukan, tadi saya sampaikan depan, dengan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, dikembangkan sendiri oleh Pasienkes, kemudian salah satunya lagi adalah dengan bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik atau pihak ketiga. Namun sistem elektronik RMU ini wajib mengikuti standar Kemenkes, ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian harus memiliki kemampuan interoperabilitas dengan Satu Sehat, ya. Kemudian ini sebenarnya udah lewat tanggalnya, nanti kita lihat evaluasinya di awal bulan, di bulan ini seperti apa. Segera menyelesaikan RME paling lambat 31 Desember 2023. Karena ini regulasi sudah mengatur demikian. Nanti kita tunggu ya rilis dari hasil monitoring evaluasinya. Ya, di mana dalam surat edaran tersebut sudah jelas-jelas kita sampaikan bahwa bagi pasien yang belum menyelenggarakan rekam medis elektronik sampai dengan 31 Desember tersebut akan berpengaruh terhadap hasil penilaian akreditasi. Dan ada regulasi yang kita rilis berikutnya, next slide. Ya, surat edaran Menteri Kesehatan ya, surat edaran Menteri Kesehatan nomor 1030 tahun 2023 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik juga di Pasienkes serta penerapan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Jadi sanksi ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bapak. Kita semua berusaha mendorong supaya ada perbaikan dalam sistem kesehatan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan rekam medis elektronik ini. Tanpa upaya kita bersama, tidak akan bisa menuju ke arah yang kita sudah petakan. Setiap Paskes wajib menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, penyelenggaraan rekam medis meliputi satu, rekam medis elektronik yang dikembangkan oleh Kemenkes, Pasienkes sendiri, PSE melalui kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pencatatan layanan luar gedung, termasuk pelaksanaan imunisasi harus diterapkan melalui aplikasi Sehat Indonesia atau ASIK, atau sistem informasi daerah sesuai modul yang tersedia yang mengikuti standar dan terintegrasi ke dalam Satu Sehat bagi puskesmas. Ya, ini catatan yang kedua ini adalah bagi puskesmas. Kemudian diingatkan lagi bahwa Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan binwas. Ya, nah dalam pelaksanaan binwas tersebut, Menteri melalui Dirjen Yankes mengenakan sanksi administratif
terhadap pasienkes yang tidak menyelenggarakan rekam medis elektronik. Boleh next slide? Semoga waktunya masih ada. Sanksi administratif menyelenggarakan rekam medis elektronik. Ya, tinggal 5 detik lagi. Oh, udah lewat. Penerapan sanksi administratif bagi pasienkesnya. 1. Teguran tertulis bagi yang belum rekam medik elektronik sampai 31 Desember. 1.2. Rekomendasi penyesuaian status akreditasi. 1.3. Rekomendasi pencabutan akreditasi. Tahapannya seperti apa yang tampil di depan Bapak Ibu. Rekomendasi penyesuaian status akreditasi, kita lihat dari RME-nya maupun ASIK-nya, apakah sudah? Kalau sudah, kita lihat lagi. Sudah terkoneksi belum ke Satu Sehat? Sudah mengirim data belum ke Satu Sehat? Kalau belum, batas waktu yang kita relaksasi adalah sampai 31 Maret. Ya, tapi dia sudah menerapkan RME, dia sudah menginput di ASIK, tapi data kunjungan yang terkoneksi ke Satu Sehat di bawah 50%, batas waktu penyesuaiannya nanti adalah 31 Juli. Kemudian sudah RME ASIK-nya sudah, tapi data kunjungannya sudah mendekati 100% gitu ya. Nanti 31 Desember 2024. Kita harapkan sudah koneksi ke Satu Sehatnya 100%. Ya. Kemudian rekomendasi pencabutan status akreditasi bagi pasienkes yang belum menerapkan RME. Ya, apalagi koneksinya ke Satu Sehat. RME-nya aja belum gitu ya. 31 Juli 2024. Nah, ini menjawab pertanyaan beberapa teman-teman di akhir tahunnya. Gimana ini? Sudah 31 Desember, kami belum ini. Mungkin bisa menjawab nanti teman. Tapi harapan kita, ayo kita kebut bersama ya. Karena ini juga untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan program kesehatan, juga untuk kepentingan kita sebagai pelaku pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, next slide. Ya, nah, Bapak Ibu sebagai penutup, bahwa dengan terbitnya Permenkes 24, maka terjadi perubahan di mana setiap pasienkes wajib, ya, kami tekankan lagi, wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, khusus bagi puskesmas, selain menyelenggarakan rekam medik elektronik, juga wajib menyelenggarakan pencatatan luar gedung, pencatatan layanan luar gedung. Tadi ada ASIK tadi ya. Kemudian sanksi administratif dapat dikenakan kepada pasienkes apabila penyelenggaraan rekam medik elektroniknya tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Mulai dari teguran tertulis, rekomendasi penyesuaian status akreditasi, hingga rekomendasi pencabutan status akreditasi. Kita tidak berharap ini semua terjadi. Sehingga yang kita harapkan adalah kesadaran kolektif, kesadaran bersama. Ayo kita sama-sama gitu ya untuk mewujudkan terimplementasinya kebijakan penyelenggaraan rekam medik elektronik di seluruh pasienkes di seluruh Indonesia, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan primer. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Izin pada kesempatan ini saya juga didampingi teman-teman dari tim teknik ketika ada Pak Sarto dan Mbak Yuli nanti yang akan menemani saya. Terima kasih, Dr. Pitya. Saya kembalikan.